Baik. Begini, menurut saya begini. Kita harus berpikir bahwa tangkapan ikan itu salah satu bagian dari proses ekonomi. Nah, kemudian proses hilirisasinya itu banyak ragamnya. Tidak hanya proses pengolahan ikan pasca panen atau kemudian dijadikan produk-produk seperti makanan dan lain-lainnya, itu satu bagian saja. Bagian yang lain, bagaimana kita punya peta mapping tentang sumber daya alam yang ada, tentang misalnya di Kapongan atau di Arjasa, itu potensi air tawar di situ itu bisa dikembangkan untuk kebutuhan UMKM. Kita dorong itu. Nah, kembali lagi kuncinya menurut saya ada di data. Kemudian keberpihakan dorongan dari pemerintah melalui instrumen kebijakannya, seberapa keberpihakan pendanaan atau ruang fiskal untuk mendorong tumbuh kembangnya proses UMKM di Kabupaten Situbondo. Sehingga apa? Masyarakat berbagai segmen mulai millennials, Gen Z, Gen Z dan lain-lain itu punya kontribusi yang positif sebagai supporting system terhadap kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Bergerak ini akan mengamankan Situbondo. Soal peredaran uang dan lain-lain itu saya setuju. Tetapi kebutuhan akan pasar, tidak hanya pasar pindang atau pasar ikan atau yang lainnya, pasar bawang sentral di Situbondo kita butuh. Bukan kemudian harus dijual, tapi bagaimana konsentrasi keuangan itu ada di pasar dan kita harus menyiapkan itu. Itulah kemudian kenapa dulu juga ada program-program di Jawa Timur yang mengkonsentrasikan pasar itu di Jawa Timur. Ya kan kita kenal di Sidoarjo dulu ada program pasar yang bisa mengintegrasikan antara kebutuhan market di luar, kemudian yang sumber daya tangkapannya itu bisa diakumulasikan di satu pasar. Saya kira kita butuh kreativitas, kita butuh sinergitas, dan insya Allah ke depan Situbondo ini bisa naik kelas. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya untuk masing-masing pasangan calon.